Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim, amma ba'da. Baik pemirsa indahnya Ramadan, shaimin, shaimat, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar Anda semuanya? Insya Allah kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa, hari ini Alhamdulillah kita sedang melaksanakan puasa Ramadan di hari yang kelima. Insya Allah sesaat lagi kita akan menanti waktu berbuka puasa, sembari kita akan mendengarkan siraman rohani yang insya Allah akan menggugah jiwa dan meningkatkan iman kita. Pertemuan kita pada hari ini insya Allah akan mengangkat tema tentang puasa Ramadan, wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Ayahanda Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta. Beliau merupakan guru besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Masya Allah Ustadz, ini kompak kita Ustadz pakai baju Melayu Ustadz ya. Masya Allah, seakan-akan duduk berdua nih Ustadz sultannya, saya tuan mudanya Ustadz. Masya Allah Ustadz. Insya Allah nanti pemirsa akan mendengarkan tausiah, tidak sabar lagi nih Ustadz. Baik, insya Allah. Keluarga sehat semua Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, untuk mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari'ah Fityai Nadila Hasibuan Esos, yang akan membacakan surah Al-Anfal ayat 20 sampai 21. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi acara kita mendapat keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita tidak sabar lagi akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz kita terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu puasa Ramadan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini kita sudah berada di puasa yang kelima, Ustaz. Terkait dengan tema yaitu puasa Ramadan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saimin saimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah sebuah tawaran yang luar biasa dari Allah. Dia merupakan anugerah Allah, bahagian daripada kasih-Nya kepada orang-orang yang beriman untuk mendapatkan suatu hadiah yang terbesar. Bayangkan ketika Rasulullah mengatakan bulan ini adalah bulan yang sangat agung, sangat besar. Kenapa besar? Karena di dalamnya disebutkan penuh dengan keberkahan. Berkah itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan ziyadatul khair. Bertambahnya dan langgengnya kebaikan dan kebajikan. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu apakah kita ini berada di dalam keberkahan atau tidak setelah melaksanakan puasa 5 hari, adakah langgeng kebaikan dan kebajikan dalam diri kita? Adakah bertambah kebaikan dan kebajikan di dalam diri kita? Yang nanti akan kita lihat dari mana pertambahan itu. Dari kaitan inilah kita melihat bahwa ketaatan adalah sebuah keniscayaan. Artinya bahwa ketika kepada kita diberikan sebuah anugerah yang besar, merupakan kasih sayang Allah, maka tiada lain jawabannya adalah bahwa sami'na wa ata'na. Kita harus taat sepatuh-patuhnya terhadap apa yang diharapkan oleh Allah kepada kita. Karena pada hakikatnya apa yang ditawarkan itu akan dikembalikan kepada kita, bukan kepada yang lain. Semua yang diperintahkan oleh Allah, terutama pada bulan Ramadan ini, sehingga misalnya dia disebut merupakan syahrul maghfirah, bulan penuh keampunan. Ada lagi dikatakan bahwa dia adalah merupakan syahrul qadar, Lailatul Qadar, bulan di mana pada saat ini orang akan mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Belum lagi yang lain yang kita lihat di dalam berbagai apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, menggiring manusia betul-betul untuk menjadi orang yang terbaik. La'allakum tattaqun. Nah, oleh sebab itulah maka ada dua hal barangkali yang perlu kita lihat di dalam kaitan ini. Pertama, ketaatan seperti apa yang bisa kita sampaikan kepada Allah. Ini adalah merupakan bagian daripada sumbangsih kita kepada Allah. Ketaatan seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Kemudian Allah itu juga menghendaki taat yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi di sana ada dua bahagian, bagaimana ketaatan kita kepada Allah dan bagaimana Allah sungguhnya menghendaki ketaatan itu. Sehingga dalam beberapa hari ini ceramah saya selalu katakan, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Artinya ada sebuah kesempatan yang besar diberikan oleh Allah, tapi tidak kita manfaatkan. Kenapa? Karena kita tidak dapat memanfaatkan dua hal yang saya sebutkan tadi. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sebetulnya yang diharapkan Allah kepada kita. Nah, inilah sebetulnya kalau
kita bisa lihat bagaimana proses kejadian Adam. Sebagaimana di dalam surat Sad, ya, agak panjang ceritanya itu. Iz qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah berfirman kepada malaikat, kata Allah apa? Inni khaliqum basyaram min tin. Aku akan menciptakan manusia Adam dari tanah yang basah. Kalau menurut sebagian tafsir disebutkan ini dari tanah yang basah. Pada waktu itulah terjadi sebuah bahagian daripada penciptaan manusia itu yang sangat lengkap. Apa itu? Misalnya dikatakan Allah, "Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Jika telah aku sempurnakan manusia yang diciptakan tadi, dari segi fisik, Allah menciptakan manusia ini dulu, Adam itu dari fisik dulu. Wa nafakhtu, kemudian aku lengkapi, dihembuskan oleh Allah. Min ruhi, ya, ruh sebagai pelengkap daripada manusia itu. Manusia itu dua dimensi, ada jasad, jasmaninya, dan kemudian ada rohaninya. Maka pada waktu itu faqa'u lahu sajidin, Allah meminta kepada malaikat, termasuk iblis pada waktu itu, untuk sujud kepada Adam ini. Tetapi apa yang terjadi? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat itu tunduk, artinya menaruh hormat kepada Adam. Tidak begitu iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Maksud saya menceritakan ini adalah bagaimana Allah itu telah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa jasad kita ini sekarang. Manusia itu adalah manusia yang makhluk yang paling sempurna. Paling sempurna. Karena dia memiliki dua hal yang tadi kita sebutkan, ada jasmani dan ada rohani. Yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tapi pada waktu itu juga kita bisa melihat makhluk yang sempurna ini tadi, ketika Allah menyampaikan kepada makhluk yang lain, ada di antaranya rupanya yang aba wastakbara. Kenapa? Ketika ditanyakan Allah, kenapa kamu tidak mau tunduk dan patuh, tidak mau sujud, tidak mau memberi hormat kepada Adam? Pada waktu itu dia mengatakan bahwa ana khairum minhu. Saya ini lebih baik dari dia. Ini sombong tuh. Ya, ada kesombongan yang dimiliki oleh iblis. Saya terbuat dari api, kata iblis. Sementara Adam itu terbuat daripada tanah. Nah, disinilah kita mulai melihat betapa sesungguhnya ketaatan itu akan menggiring manusia kepada yang terbaik. Ini harapan Allah. Dan kemudian harapan kita juga, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada ketaatan kita kepada Allah. Apa itu? Terhindar kita dari sifat-sifat dan sikap-sikap yang digambarkan oleh ayat Al-Quran ini tadi. Gambaran dari iblis, syaitan, yang merasa lebih. Ini kadang-kadang memang Allah sendiri menyindir manusia. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, kata Allah. Kadang-kadang sifat-sifat setan tuh ada dalam diri manusia. Kapan tuh? Ketika la yatgha, dia merasa lebih kaya, lebih hebat, lebih. Jadi Allah menghendaki di dalam ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini tadi, menempatkan kembali diri kita kepada harkat dan martabat yang sesungguhnya. Apa harkat martabat yang sesungguhnya itu? Bahwa kita ini harus merasa adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan yang menciptakan kita itu adalah Allah yang maha kaya, maha segala maha. Dialah yang telah menganugerahkan kepada kita, sehingga yang saya sebut keniscayaan tadi adalah bahwa seyogyanya lah kita harus taat kepada Allah. Tidak ada jalan lain selain daripada kita harus senantiasa
menundukkan diri kita kepada zat yang maha tinggi, yang maha segala-galanya, terutama yang maha cinta kepada kita ini. Allah cinta kepada kita ini. Baik. Sejauh kita mampu untuk menjadi makhluk Allah yang terbaik. Baik, Masya Allah Ustaz, ceramah yang menggugah sekali untuk kita semua Ustaz, terkait dengan puasa Ramadan, wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Saya udah dari tadi memperhatikan Ustaz, gagah luar biasa ini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Nampaknya Ustaz sudah mengimbangi saya untuk kemudaannya nih Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, tadi teringatnya ada sedikit yang sangat menarik Ustaz, bahwa ada hal yang timbal balik, ketaatan yang bagaimana yang kita persembahkan kepada Allah, dan ketaatan yang bagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, terkait dengan ibadah puasa ini Ustaz, yang kita laksanakan, terkadang banyak fenomena ketika berpuasa dia taat hanya secara syar'iyah Ustaz, tidak menjaga, yang tidak membatalkan puasa gitu Ustaz. Tapi satu sisi dia melakukan hal-hal yang bertolak belakang gitu Ustaz, yang Allah murkai, misalnya ada hal yang ghibah segala macam. Ini ketaatannya bagaimana ini Ustaz kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, dalam Islam selalu kalimat-kalimat ketaatan ini diikuti oleh iman yang sempurna ya. Ya, iman yang sempurna. Jadi tidak ada taat tanpa iman. Nah, jadi kalau kita telah taat kepada Allah, maka keimanan kita itu memang harus kokoh supaya kita tidak terombang-ambing ke sana kemari. Itulah sebabnya maka Islam ini dibangun dengan 3 rukun utama. Ada yang namanya rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Ketiga-tiga ini menyatu. Kalau dia sudah menyatu, maka inilah dia pada hakikatnya sosoknya seorang muslim yang mukmin, yang muhsin. Kalau misalnya kita kembalikan kepada contoh Ananda tadi, dia melakukan puasa tapi kemudian melakukan sesuatu juga yang lain. Ini menunjukkan ada sesuatu yang perlu untuk diperbaiki. Perlu, ada masalah nih Ustaz. Ada ya? masalah. Ada konsletnya nih Ustaz. Ada konslet. Baik. Melaksanakan puasa tapi satu sisi meninggalkan yang Allah perintahkan Ustaz, ya. Melaksanakan yang Allah larang. Jadi kalau misalnya kita tengok dari 3 komponen tadi itu, maka ada dari 3 komponen ini yang kita lihat perlu untuk diperbaiki. Iya, baik. Jadi dengan demikian maka bisa sempurna dia. Nanti akan kita lihat bagaimana sebetulnya yang diharapkan daripada puasa itu kan. Baik, Masya Allah, ini luar biasa Ustaz. Ustaz, terkait dengan tema kita ini Ustaz, apa yang dimaksud dengan pengertian taat itu Ustaz? Iya. Baik, persilakan Ustaz. Jadi taat ini serapan dari bahasa Arab ya. Ya, ya walaupun dia sudah menjadi bahasa Indonesia ya, Indonesia. Tapi sebetulnya tidak terlampau jauh artinya. Kalau kita tengok dari bahasa Arab, maka yang namanya taat itu menemani, ya kan? Ya, jadi kalau misalnya kita pada saat ini bersama saling berteman di sini, maka ini adalah sebuah bentuk daripada ketaatan, dan dia juga mengikuti. Nah, dalam kaitan ini kalau misalnya kita lihat kepada secara istilahan, maka ketaatan ini tidak lebih daripada bagaimana sikap dan tindakan yang tulus dari seorang mukmin untuk melaksanakan segala perintah Allah. Jadi ada ketulusan ya. Ada ketulusan, keikhlasan di dalam diri itu untuk mengikuti dan berteman. Ya, berteman dengan siapa berteman? Ya dengan Allah. Arti berteman di sini bukan pula macam kita dengan makhluk ya, tapi bahwa kita harus selalu merasa dekat kepada Allah. Harus senantiasa merasa bahwa kita tuh membutuhkan Allah. Alangkah nikmatnya kalau misalnya sebuah pertemanan selalu dirasakan ada saling komplementer ya, saling mengisi. Dalam kaitan dengan puasa tadi misalnya telah kita jelaskan bagaimana Allah telah mengisi hidup kita itu agar bermakna betul-betul.
diberi Allah anugerah besar. Diberinya kesempatan kepada kita. Nah sekarang, adakah namanya kita tuh taat kalau macam istilah Ananda tadi, ada satu sisi yang kosong dia, yang kopong dia, padahal kita bisa isi. Nah, jadi maka ini tentu bentuk kekufuran. Ya kufur dalam arti kata bahwa ada sesuatu yang kita ingkari dari nilai kebenaran yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai sebuah anugerah tadi. Dan biasanya kita saja sebagai manusia biasa, kalau pada suatu ketika Ananda memberi kepada saya, lantas saya abaikan ini, maka yang terasa bagi Ananda sebagai pemberi yang penganugerah itu ada kekecewaan. Kita tidak ingin Allah kecewa terhadap kita. Oleh sebab itulah maka kita merasa berbahagia sekali TVRI memberikan ada ruang kepada kita semua untuk mengkaji dalam 1 bulan ini bagaimana supaya nikmat dari Allah itu bisa dirasakan oleh semua orang. Ya terutama di lingkungan Sumatera Utara ini, di mana mereka bisa melihat, menonton TVRI ini. Nah, ini adalah merupakan sebuah kebaikan dan kebajikan tidak. Jadi kalau misalnya bisa kita katakan TVRI Medan ini sesuatu yang berkah bagi umat Islam dengan mengisi acara seperti ini. Masya Allah Ustaz, mohon ditahan dulu Ustaz. Tadi penyampaian Ustaz luar biasa terkait dengan Allah memberikan anugerah, tentu harus kita manfaatkan Ustaz ya. Jangan kita sia-siakan Ustaz. Mohon ditahan Ustaz, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita semakin menarik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, Shaimin Shaimat, indahnya Ramadan mensucikan hati dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan mensucikan hati. Baik pemirsa, tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa taat itu harus dijalankan dengan tulus, tidak ada kata terpaksa. Itulah taat yang sesungguhnya. Sehingga ketika ada perintah Allah, kita tidak lagi berpikir panjang, kita tidak lagi memikirkan apa manfaatnya, apa maslahatnya, tapi yakin kalau sudah Allah memerintahkan, itulah yang paling terbaik, sehingga tulus kita melaksanakan. Kita butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan tausiah yang sangat menarik ini dengan Al-Ustadz kita. Ustadz, ini kita sudah berada di segmen kedua Ustadz, terkait dengan perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Ustadz. Sebagaimana kuatnya perintah itu Ustaz? Persilakan Ustaz. Iya. Memang nampaknya dalam mengatur kehidupan kita itu perlu ada memang sebuah aturan ya. Artinya
sebuah ada rule of the law kata orang, ada aturan hukum, ada aturan main. Dalam kaitan dengan ini, Allah juga memberi perintah yang tegas kepada orang beriman. Allah mengatakan, "Qul ati'ullah war rasul." Katakan, hai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Karena dua inilah yang menjadi dasar kehidupan kita. Rasulullah pada waktu hampir wafat, beliau menyampaikan, aku tinggalkan ada dua perkara yang menjadi pedoman dasar. Kalau kau berpegang teguh, kau tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi untuk itu atiullah wa rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Fa in tawallau, jika kamu berpaling, nah ini, maka Allah itu fa innahu la yuhibbul kafirin. Allah tak suka orang yang ingkar ya. Artinya yang tak tulus tadi. Kan ada orang yang memang terang-terangan ingkar, tidak mau beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, tapi ada orang yang pura-pura. Ya, ada orang yang berpura-pura. Ini kaum munafikin. Ya, Allah tidak suka itu. Dan juga di ayat yang lain Allah menunjukkan ada sebuah keuntungan besar bagi orang yang taat kepada Allah. Siapa itu? Dikatakan Allah, "Wa may yuti'illahu rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallah. Mereka akan bersama nanti dengan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan. Ternyata rupanya Allah dengan anugerahnya yang besar, rahmat dan kasihnya, itu ada menempatkan orang-orang tertentu yang disebutnya an'amallah alaihim. Allah memberikan nikmat. Makanya kita minta karena selalu dalam doa Fatihah kita tuh, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan kepada saya jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Jalan yang telah pernah Engkau tunjukkan, berikan kepada orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa itu? Ada 4 kelompok yang menurut Allah ini akan didapat oleh orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Sungguh pun dia bukan pangkatnya itu ya. Apa itu? Pertama, minan nabiyyin. Nah, ini orang nabi pasti adalah orang-orang pilihan yang telah mendapatkan nikmat karunia Allah yang besar. Dia pasti masuk surganya. Itu kira-kira gambaran kita. Walaupun kadang-kadang ada saja perbedaan pendapat, orang mengatakan bahwa masuk surga atau tidak itu milik Allah. Ya, betul. Nah, tapi kita akan katakan bahwa karena di sini disebutkan an'amallah alaihim, maka ini orang, para nabi ini adalah pilihan Allah. Kita akan bisa bersama-sama dengan dia nanti. Kemudian wasiddiqin, ada satu kelompok yang disebut dengan pencinta kebenaran. Rupanya orang yang suka kebenaran itu tidak sia-sia. Nanti dia akan mendapatkan suatu tempat istimewa. Kenapa? Dia termasuklah orang yang an'amallah, mendapatkan nikmat dari Allah. Yang ketiga, wasyuhada. Syuhada ini adalah para syahid yang mati karena Allah, di dalam membela agama Allah, mempertahankan agama Allah. Mereka juga mendapatkan an'amallah alaihim. Kemudian yang terakhir, wassalihin. Ini orang yang kerjanya selalu baik. Selalu baik. Tidak pernah melakukan sesuatu pun dalam hidupnya itu tidak baik. Maka pada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ajaban lil mu'min. Ini sebuah luar biasa, suatu kejadian, sesuatu yang ada pada orang mukmin. Semua urusan orang mukmin itu, kata Allah, baik bagi dia. Dan ini tidak ada pada orang lain. Apa tuh? Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia mengucapkan alhamdulillah. Dia bersyukur pada Allah. Dan ini sebuah kebaikan pada dia. Sebaliknya pada waktu dia mendapatkan sesuatu yang dianggap kurang baik, tidak menyenangkan, dia bersabar.
Jadi syukur dan sabar itu adalah merupakan bahagian daripada kerjanya orang soleh. Dia selalu dalam dirinya itu tidak pernah ada kalimat-kalimat yang merasakan kecewa kepada Allah. Selalu rasa syukur, sabar ada di dalam dirinya. Ini orang soleh. Jadi 4 ini tadi, Ananda ya. 4 itu merupakan bahagian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalimatnya adalah wahasuna ulaika rafiqa. Mereka ini nanti akan menjadi teman yang dekat dengan mereka yang berempat mendapatkan an'ama alaihim tadi. An'ama Allah alaihim. Coba di dunia ini saja kita, kalau bisa kita dekat sama orang yang hebat, kita kan merasa senang ya. Senang kali kok bisa jabat tangan sama gubernur, apalagi sama presiden. Kenapa? Inilah kebahagiaan. Kebahagiaan kita itu kelak, selain memang kita berharap untuk bertemu dengan Allah, sehingga merupakan kebahagiaan yang tidak taranya kepada kita, tapi ada empat kelompok yang dijanjikan Allah akan menjadikan kebahagiaan kepada kita juga, yang telah kita sebutkan di dalam surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran 32 kalau tidak salah saya. Allah telah menjelaskan hal ini kepada kita. Oleh sebab itu, maka tadi Allah tidak ada hal lain yang harus kita lakukan. Tunduk dan patuh. Masya Allah, wajar saja ganjaran diberikan Allah luar biasa. Luar biasa. Ustaz lihat, karena bentuk ketaatan itu, sedangkan kepada manusia saja manusia akan memberikan imbalan yang luar biasa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta ini. Iya, betul. Baik, Masya Allah Ustaz. Ustaz, tadi terkait dengan ketaatan tadi Ustaz, bahwa Ustaz menyampaikan ada kita taat kepada Rasul, kan Ustaz. Nah, bagaimana taat yang diajarkan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan ini, ajaran ketaatan ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Iya, pada hakikatnya apa yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah merupakan bahagian daripada bimbingan Allah kepada dia. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasul itu adalah merupakan bahagian daripada kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia. Banyak contoh di dalam kehidupan kita ini yang kita lihat bagaimana Rasul, terutama Rasulullah SAW, memberikan bimbingan kepada kita, kepada umatnya ini, untuk taat. Rasulullah kadang-kadang menggambarkan tentang kehidupan masa lalu. Mohon maaf Ustaz, Masya Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz. Baik Ustaz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, Shaimin Shaimat dimanapun Anda berada, pembahasan kita semakin menarik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang. PKB Kota Medan mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan, saimin saimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami meskipun ini di akhir-akhir mau menjelang berbuka puasa. Biasanya ini kalau baterai udah mulai lowbat ini, tapi yakin saya insya Allah dengan tausiah hari ini akan menggugah jiwa kita, iman kita, sehingga muncul semangat dalam beribadah. Baik, kita akan mendengarkan tausiah lebih lanjut lagi Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan terkait dengan taat itu adalah misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajak, Rasul memerintahkan. Ini bagaimana sebenarnya ketaatan itu yang dikehendaki, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, tidak jauh daripada harapan Allah sesungguhnya. Adalah bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu seperti yang saya katakan tadi adalah merupakan bimbingan dari Allah. Apa yang disampaikan Rasul itu adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Saya mau mengambil contoh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah salah satu manusia luar biasa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran menjadi contoh. Kenapa? Karena dia memiliki keluarga yang taatnya luar biasa. Dalam satu ayat Allah mengatakan, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Nah, jadi siapa orang yang bersama dia tuh? Istrinya Siti Hajar, anaknya Ismail. Tiga ini adalah merupakan contoh ketaatan yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan bahwa mereka ini adalah orang yang dibimbing oleh Allah. Tapi Allah berkehendak bahwa kita tuh bisa meniru bagaimana sifat Siti Hajar, sifat dan sikap Siti Hajar ketika logika manusia ini tidak bisa menerima itu. Seorang wanita yang baru melahirkan anak ditinggalkan di padang pasir yang tidak ada seorang pun tinggal di sana. Tapi karena perintah Allah untuk taat dan patuh, barangkali macam mendramatisir kadang-kadang kisah itu. Bagaimana Siti Hajar pada waktu itu menghadap kepada Ibrahim. Tapi Ibrahim tak sampai hati untuk melihat istri dan anak-anaknya itu. Ketika Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Ibrahim mengangguk, hanya sanggup mengangguk. Tapi pada waktu dia mengangguk itulah, Siti Hajar ini sesungguhnya seorang yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Apa yang dikatakan kepada itu? Kalau begitu, berangkatlah suamiku. Sami'na wa ata'na. Sama dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika disampaikan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa dia bermimpi akan menyembelih anaknya itu. Nabi Ismail juga bertanya, apakah ini perintah Allah? Ketika dikatakan memang perintah Allah, laksanakan ayah. Engkau akan mendapati aku menjadi orang yang sabar. Ini seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang dalam logika kadang-kadang nggak bisa sampai dalam logika kita ya. Bagaimana mungkin seorang anak yang dalam bermanja-manja kepada ayahnya, tiba-tiba pada waktu itu ayahnya mau menyembelih dia dan dia rela. Dan keridhaannya itu adalah disebabkan oleh karena kepatuhannya kepada Allah. Masya Allah Ustaz, semakin menarik ini kisah tentang Nabi Ibrahim dan keluarga Ustaz. Mohon ditahan, kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, mohon bersabar. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan Mensucikan Hati.
berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Saapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan, shaiman shaimah dimanapun Anda berada, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan Mensucikan Hati. Baik, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang sangat menarik. Ustaz, bagaimana pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz? Iya, tentu pendekatan yang kita lakukan kepada Allah ini jauh lebih hebat daripada teori kita mendekati orang di dunia ini ya. Kalau misalnya tadi dalam contoh Rasul itu, coba tengok bagaimana penderitaan yang didapat oleh Nabi Ibrahim. Dia dibakar dan api, tapi Allah bantu dia. Bagaimana Nabi Nuh menghadapi huru hara yang kemudian Allah turunkan tsunami. Dan beberapa yang lain, contoh-contoh yang lain, bentuk ketaatan itu menguji manusia supaya dekat kepada Allah. Jadi kadangkala yang namanya ketaatan itu dengan adanya cobaan-cobaan. Tapi cobaan-cobaan itu adalah sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dengan demikian maka kuncinya adalah ketaatan kita itu adalah melakukan semua upaya, semua usaha yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Apalah itu? Salat misalnya. Salat ini kan kalau dalam bahasa Rasulullah dikatakan imaduddin, tiang agama. Maka siapa yang mendirikan tiang ini, kokohlah bangunan itu. Nah, jadi ini, kalau mau dekat pada Allah, jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Dan kemudian pada bulan Ramadan ini kita dilatih betul untuk qiyamul lail, tarawih. Ini adalah sebuah sarana bagaimana kedekatan diri kita kepada Allah itu kita tunjukkan ketika kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Ini kan sudah pasrah bongkok betul nih kan. Kepadamu ya Allah. Tidak ada yang lain. Ini adalah merupakan bentuk ketaatan yang luar biasa. Salat. Sama juga dengan puasanya. Puasa, di mana Allah berkehendak kepada kita dalam bulan puasa ini untuk dapat imsak, menahan diri, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita. Baik Ustadz, mohon maaf Ustadz, ditahan Ustadz, Masya Allah. Ini akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Mohon ditahan Ustadz, bersabar Ustadz. Baik pemirsa, pembahasan kita semakin menarik terkait dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan Mensucikan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan
selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, Shaimin Shaimat, terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya dalam program Indahnya Ramadan Mensucikan Hati. Masih bersama kami dua insan Melayu, satu dari Tanjung Balai, saya yang bercampur sudah dengan Batak, dan satu lagi dari Melayu Langkat, Ustadz kita yang asli, Masya Allah, Melayu Langkat Ustadz. Ini inisiatif kita nih Ustadz, Masya Allah, sangat luar biasa, menggugah semangat Ustadz. Ustadz, terkait dengan bentuk kegiatan di bulan Ramadan Ustadz, apa saja bentuk ketaatan kita kepada Allah yang ada di Ramadan Ustadz? Iya, sebetulnya dalam bulan Ramadan ini semua yang ada itu adalah merupakan bahagian daripada gambaran ketaatan kita kepada Allah. Inilah makanya dari tadi awal saya sebutkan ini merupakan hadiah Allah yang luar biasa kepada manusia. Lebih-lebih ketika kita melihat apa yang terjadi pada bulan ini, ketika terjadinya kasih sayang, ini juga merupakan bulan kasih sayang, ketaatan kita kepada Allah untuk senantiasa berkasih sayang. Pada saat-saat seperti inilah mereka yang memiliki orang tua menunjukkan kasih sayangnya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena itu memang adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Kalau mau taat kepada Allah, taatlah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Begitu juga kita lihat kepada berbuat baik melalui sedekah, infak, zakat. Nanti kita akan masuk kepada masa di mana kita diwajibkan untuk berzakat fitrah. Tapi sebelum itu kita lihat juga Allah melalui Rasulullah menganjurkan untuk taat kepada Allah, melihat kebutuhan orang lain. Keluarkanlah zakat. Zakat mal kita, walaupun belum masanya misalnya 1 tahun, tapi masa yang terbaik adalah pada bulan Ramadan ini. Ini adalah merupakan ketaatan kita yang kita taati ajaran Allah, perintah Allah, dan kemudian kita berbuat baik kepada sesama. Kalau tadi kepada kedua orang tua kita, sekarang kita kepada orang lain. Ada sesuatu ketaatan itu yang kadangkala apabila dibuat sebaliknya, ini juga merupakan bagian sangkutan. Contohnya seperti gini. Kita bisa minta ampun kepada Allah terhadap dosa kita kepada Allah. Tapi kalau misalnya ada dosa kita kepada seseorang, maka Allah tidak akan berikan ampunan sebelum orang itu bisa memberikan memaafkan. Nah, ini kan merupakan bagian keterkaitan antara ketaatan mengikuti perintah tadi itu dengan sesuatu yang harus Masya Allah Ustadz, mohon Ustadz ditahan Ustadz, kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini Ustadz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, pembahasan kita semakin menarik. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan Mensucikan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa
Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tumbang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Pangkas bang. Oh iya bang, silakan bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana bang? Rapikan aja bang. Aku tak sanggup lagi menahan rindu. Aduh. Bang, pegang bang. Bang, bentar ya bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh bang, buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. TVRI Sumatera Utara, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tentunya dalam program Indahnya Ramadan Mensucikan Hati, kita akan mendengarkan kalimat ikhtitam penutup dari Al-Ustadz kita terkait dengan tema kita. Ustadz, dipersilakan Ustadz. Baik, alhamdulillah kita telah membahas sesuatu ketaatan. Ketaatan yang sempurna itulah dia ketakwaan kepada Allah. Apabila kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan anugerah yang besar kepada kita. Anugerah itu adalah yang disebut selalu dalam ilmu tasawuf al-insanul kamil, manusia yang paripurna. Siapa yang tak mau menjadi manusia yang paripurna? Semua kita ingin. Tetapi bagaimana kita mampu untuk menyalurkan ketaatan kita kepada Allah ini yang sebaiknya, yang sesuai dengan harapan Allah kepada kita. Maka pada saat itulah kita berada pada sebuah puncak keadaan. Manusia berada pada tempat yang paling sempurna. Dan inilah menjadi harapan kita. Walaupun kita harus melakukannya dengan perjuangan yang luar biasa. Wajahidu fi sabilihi, kata Allah. Bersungguh-sungguhlah kamu. Kamu pasti akan dapat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan mendatangkan berkah, manfaat kepada kita semua. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang sangat menggugah jiwa. Semoga pemirsa yang mendengarkan dapat betul-betul taat kepada Allah secara sempurna. Ustadz tidak membeda-bedakan semuanya. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Moga-moga Ustadz sehat walafiat. Amin. Keluarga Amin. juga sehat walafiat Ustadz. Amin, Ya. Allah. Insya Allah kita ketemu pada lain kesempatan Amin. Ustadz. Amin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan Shaimin Shaimat dimanapun Anda berada. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi, kalau sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang wajib, yang sunat macam tarawih, sedekah dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kerelaan kita. Luar biasa kalau di Ramadan ini kita insya Allah akan menambah amal-amal sunat, baik yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Jangankan taat kepada Allah, terhadap makhluk ciptaan Allah kita berkasih sayang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Zaidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To make delicious and crispy fried chicken depends on the flour we choose.
we used the best quality seasoned flour. Pentingnya penggunaan bahan yang segar dan rempah yang tepat demi mendapatkan tom yum dengan ciri khas rasa yang pedas. Kayanya bumbu rempah pilihan menghasilkan kari dengan rasa yang kuat dan menggugah selera. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua, serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat, Covid belum selesai. Selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajulin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini? Ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka, karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan.
puasa pohon pinang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini. Segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini, mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amanah wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal rafi'ah wa ba'athhul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin.
para pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia di Jalan Bromo nomor 29 Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan. Mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qomariyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat mewujudkan negeri baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Menegakkan nilai-nilai ilahiyah, persaudaraan umat, kesamaan dan keadilan. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan. Menegakkan hukum yang adil, bersih, dan profesional tanpa ada diskriminasi. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan.